mengejutkan. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, wahai pemimpin negeri, kasihan rakyat, puasa 2022 ini sangat berat. Harga naik bertubi-tubi. Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 23 Maret 2022, waktu Amerika Serikat harga minyak dunia naik 5% menjadi $121 Amerika Serikat per barrel sebagai akibat gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan lewat pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC). Dampak dari kenaikan ini sudah dirasakan oleh berbagai negara. Kenaikan ini tentu akan berakibat kenaikan harga BBM di dalam negeri dan tentunya akan menambah beban APBN dalam pengadaan BBM. Ditambah lagi, pertikaian antara Arab Saudi dengan Yaman memperparah situasinya. Sebagaimana publik mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, kilang minyak Aramco mendapat serangan sehingga ini akan membawa ancaman ke arah kelangkaan minyak. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media bahwa tingginya harga minyak dunia ini akan menyebabkan harga keekonomian Pertamax bisa tembus 16.000 per liter rupiah pada April 2022. Memang harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite sangat kecil konsumsinya, yaitu 17%. Namun, saat BBM subsidi tidak ada di pasaran, konsumsi mereka melonjak mencapai 100% karena mereka terpaksa menggunakan BBM non-subsidi tersebut. Dan non-subsidi lainnya harus disesuaikan dengan harga pasar langkah ini diambil Presiden Jokowi pada periode pertama lalu untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina agar tidak bangkrut. Namun, apakah Pertamina untung di tengah bertubi-tubinya penderitaan masyarakat juga etis? Kabarnya, Pertamina nombok besar sejak 2020-2021. Selama 2020, kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah karena tidak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik adalah 63,8 triliun rupiah. Kemudian pada 2021, harga kembali ditahan walaupun dari sisi global mulai ada kenaikan harga minyak dunia. Hal ini akhirnya menambahkan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, yaitu 93,1 triliun rupiah. Maka dari itu, hutang pemerintah ke Pertamina yang harus dibayarkan pada akhir 2021 adalah 109 triliun rupiah, meliputi 84,4 triliun rupiah untuk BBM dan 24,6 triliun rupiah untuk listrik. Ini hutang yang besar. Mungkin karena hutang ini, BBM bersubsidi menjadi hilang di pasaran. Sulit sekali menemukan BBM premium RON 88 di pompa-pompa bensin Januari sampai Maret 2022 ini. Pertalite RON 90 menjadi BBM bersubsidi akan berujung sama dengan premium sulit ditemukan di pasaran. Belum lagi membayar utang kepada Pertamina. Pemerintah menetapkan Pertalite RON 90 menjadi BBM bersubsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan bahan bakar BBM jenis bensin Pertalite RON 90 yang dijual PT Pertamina Persero sebagai bahan bakar minyak khusus penugasan JBKP atau BBM bersubsidi. Ketetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri ESDM nomor 37.K HK02 MEM 2022 tentang JBKP yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 10 Maret 2022 lalu. Bila sebelumnya pemerintahnya menetapkan premium sebagai JBKP, maka artinya kini Pertalite juga diberlakukan sama, seperti halnya premium. Penetapan hal tersebut jangan dianggap kabar gembira oleh masyarakat, karena Pertalite akan bernasib sama seperti premium, tiba-tiba hilang dari pasaran. Premium dan Pertalite akan hilang dari pasaran karena pemerintah tak kunjung membayarkan hutang kepada Pertamina. Pola seperti ini akan terjadi kembali. Meskipun Pertalite murah, namun seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, Pertalite akan menjadi langka dan akhirnya publik dipaksa membeli BBM non-subsidi yang jauh lebih mahal. Oleh karenanya, puasa 2022 berat secara ekonomi. Situasi menjelang Ramadan 2022 ini, selain kenaikan BBM,
Rakyat akan dihadapi kenaikan PPN 11%. Mahal dan langkanya minyak goreng, gula pasir dan daging juga naik pada puasa nanti. Seluruh BBM bersubsidi sudah dirasakan menghilang dari pompa-pompa bensin, solar, premium, dan mungkin juga nanti Pertalite akan sulit ditemukan. Rakyat dipaksa mengisi tank kendaraannya dengan BBM non-subsidi. Saran terbaik adalah segera atasi masalah-masalah bahan pokok tersebut, bukan dengan pencitraan, namun dengan kebijakan konkret yang cerdas. Di antaranya, mobilisasi rakyat untuk hidup lebih mandiri dari hasil produksi sendiri, memenuhi kebutuhan pokok dari kebun rakyat sendiri. Pasal oligarki harus diurai. Penjahat dan penimbun harus ditangkap dan digitalisasi pemasok bahan pokok sehingga rakyat mampu mengetahui secara real time ketersediaan dan harga pokok dari petani. Pemerintah juga harus sudah mempersiapkan langkah antisipasi dampak ditimbulkan dari kenaikan harga minyak ini. Langkah antisipasi diantaranya dengan mempercepat konversi minyak nabati menjadi BBM menggunakan teknologi dari anak-anak bangsa. Seperti mempercepat implementasi D100 diesel dan B100 bensin dari sawit. Jika langkah antisipasi tidak cukup baik dan siap, tentunya masyarakat akan merasakan penderitaan secara bertubi-tubi sebagai dampak kenaikan BBM dan dampak turunan yang ditimbulkannya, khususnya di puasa 2022 ini. Berita kedua, Siti Fadilah prihatin pemecatan Dokter Terawan. Munculnya vaksin Nusantara mengganggu bisnis kelompok tertentu. Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadilah Supari, ikut bereaksi atas pemecatan yang dilakukan pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terhadap Dokter Terawan Agus Putranto. Tak hanya prihatin, Siti Fadilah juga mengaku khawatir jika pemecatan itu akan mempengaruhi peredaran vaksin Nusantara yang digagas oleh Dokter Terawan. Padahal ini adalah karya anak bangsa dan sudah diakui di luar negeri, dan semuanya berdasarkan suatu fakta-fakta ilmiah yang jelas dan tegas. Nah, kalau ini sampai mempengaruhi beredarnya vaksin Nusantara, waduh, ini rakyat sudah menanti-nanti. Rakyat akan banyak kecewa terhadap IDI, sambungnya. Berikut ini daftar pasien metode cuci otak Dokter Terawan yang merupakan tokoh besar atau pejabat tanah air. Ada Prabowo Subianto, dan ada juga yang sudah meninggal, yakni Adi Yudhoyono. Menurut Siti Fadilah, apa yang dilakukan IDI bukanlah keputusan yang tepat. Padahal IDI itu pembina dokter, bukan pembinasa dokter. Kalau dokternya salah, diajarin. Kalau dokternya ada kesulitan, ya ditolongin. Harusnya IDI begitu. Kita bayar loh tiap bulan, bukan memecat seumur hidup. Uang sekolahnya saja lama, pasiennya saja banyak. Apa nanti Dokter Terawan jadi dukun? Dukun Terawan, kan lucu, kelakar Siti. Lebih lanjut, Siti menyoroti adanya dugaan kepentingan dalam pemecatan tersebut. Saya khawatir kalau ada background yang berkaitan bisnis itu. Karena munculnya vaksin Nusantara pasti akan mengganggu vaksin konvensional. Dan itu vaksin Nusantara banyak yang dimaui oleh orang-orang yang mengerti secara ilmiah, tuturnya. Dan saya heran ini, kenapa vaksin Nusantara susah banget berkembang di Indonesia. Padahal kalau di Indonesia berkembang, pandemi cepat sekali selesai dan akan menguntungkan Indonesia. Timpalnya lagi. Ia lantas khawatir ada skenario busuk di balik pemecatan tersebut. Saya takutnya persoalan pribadi atau persoalan profesi ditumpangi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Nah, ini ya, kita harus hati-hati. Jangan dihambatlah vaksin Nusantara. Tandasnya